Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rizky Sakti Lumban Gaul dengan NIM 32231111021. Saya dari kelas PPK Reguler D. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan artikel yang kami buat, yaitu yang berjudul Studi Kasus Dilema Moral, Tantangan dan Solusi oleh Guru terkait isu kemerosotan moral yang terjadi di SMP Negeri Percut 2 Seituan. Nah, jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya ataupun dosen saya yang telah memberikan partisipasi dalam pembuatan jurnal ini. Adapun rekan saya antara lain yaitu Amelia Harahap, Ruth Geraldine Manurung, Taslimah Amelia Taufik, dan juga diri saya sendiri. Dan tidak lupa juga terhadap dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Sosial yang telah memberikan partisipasi yang cukup besar dalam pembuatan jurnal ini, yaitu ada Pak Jamaludin dan Ibu Oksari Sialoho. Terlebih saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada mereka atas bimbingan ataupun arahan yang telah diberikan kepada kami, sehingga hal itu merupakan penunjang utama bagi kami untuk menyelesaikan karya tulisan ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengapa kami mengambil judul yang demikian. Karena hal itu memang berdasarkan dari pengalaman yang kami alami sejak melaksanakan proses PLP1. Jadi kami menemukan beberapa pelanggaran tentang moral gitu yang terjadi pada anak remaja, baik itu di kalangan anak SMP ataupun anak SMA. Seperti hal yang fakta gitu, yang fakta sekali saya temukan. Itu terjadi di salah satu sekolah, saya tidak menyebutkan sekolahnya karena ini takut juga menyinggungkan. Jadi sekolah tersebut membolehkan siswanya untuk membawa HP ke sekolah kan. Nah, hal itu saya tanya kepada gurunya untuk menunjang proses pembelajaran yang lebih efektif dan lebih menambah wawasan peserta didik dalam kelas. Namun setelah beberapa kali saya amati, justru hal itu malah membuat siswa tidak kompeten dalam melaksanakan pembelajaran gitu. Hal itu justru membuat para siswa cenderung jadi malas belajar dan tidak mengandalkan pemikirannya lagi. Nah, yang saya bahas di sini bukan hal tersebut, tetapi pada saat proses pembelajaran itu mereka membuka situs yang tidak relevan dengan pembelajaran gitu. Ada yang bermain game, ada yang menonton situs YouTube yang tidak penting, ada yang main TikTok dan sebagainya. Dan paling yang saya temukan itu hanya beberapa siswa yang membuka uh, membuka uh, membuka situs yang sesuai dengan pelajaran. Nah, jadi bukan hanya hal di situ juga, tentang disiplin juga saya banyak temukan gitu. Tentang bagaimana cara berpakaian, di situ sangat tidak disiplin sekali dan sangat tidak menggambarkan sekali sebagai seorang siswa gitu. Nah, jadi kami sangat tertarik sekali meneliti hal-hal yang demikian, fenomena yang demikian, apa sebenarnya yang terjadi di balik ini, bagaimana bisa terjadi, dan apa yang melandasi hal ini bisa terjadi. Nah, jurnal ini kami, pada jurnal ini narasumber utama kami itu adalah guru sebagai pendidik, dan kami juga mengambil data dari siswa sebagai bahan fakta atas eh, perspektif yang diberikan guru tadi. Jadi pada bagian pendahuluan ini kami menjelaskan bagaimana itu tentang moral, apa itu tentang unsur-unsur moral, dan bagaimana macam sekalinya yang terkait dengan moral ataupun etika. Lalu pada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu di mana kami langsung melakukan studi kasus langsung turun lapangan dengan melakukan beberapa tahap, mulai dari tahap observasi, tahap mengamati, tahap penelitian, ataupun tahap wawancara. Semuanya kami lakukan secara berkala dan secara bertahap agar data yang kami peroleh itu relevan dan bisa menggambarkan fenomena yang kami teliti. Nah, dalam isi pembahasan itu kami mengisi tentang bagaimana pendapat guru tentang hal itu, sehingga kami bisa menemukan gitu
bagaimana kedepannya strategi yang akan atau solusi yang cocok untuk menangani hal tersebut. Hal ini juga merupakan salah satu tugas yang cukup besar bagi kami sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi seorang calon pendidik. Nah, tuntutan moral yang demikian merupakan nanti adalah PR kami. Oleh sebab itu, dari judul yang ini merupakan judul yang sangat menarik bagi kami, karena ini bukan bercerita tentang hanya tugas saja, tetapi akan menggambarkan bagaimana kami ke depannya dalam menghadapi situasi yang demikian. Nah, oleh sebab itu, dalam kesimpulan ini kami menarik bahwa pentingnya pendidikan moral itu baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan sekitar untuk menunjang bagaimana karakter para anak-anak kedepannya nanti. Oleh sebab itu, peran keluarga dalam hal ini sangat besar, sebab bagaimanapun anak itu berawal dari keluarga dan berkembang dalam keluarga. Lalu sekolah akan memberikan fasilitas yang layak untuk menunjang hal tersebut. Oleh sebab itu, kedepannya pendidikan moral ini menjadi suatu perhatian yang sangat besar bagi kita semua, agar kedepannya karakter anak-anak generasi berikutnya tidak merosot dan tidak jauh dari nilai-nilai Pancasila. Nah, demikian dari isi sedikit tentang jurnal kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua ataupun Bapak dosen yang telah memberikan arahan sejak kami dalam proses awal pembuatan jurnal ini. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan ataupun tindakan yang kurang tepat. Kami memohon maaf. Dan untuk rekan-rekan sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Pada akhir sisi video ini, saya akan mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kita semua. Shalom buat kita semua. Terima kasih.